Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, masih dalam euforia kemenangan Timnas Indonesia. Kelolosan Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar dan otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ya, sekarang kita bahas pesan apa yang disampaikan oleh Nova Arianto, oleh PSSI kepada dunia yang selama ini dunia internasional menganggap timnas Indonesia mengambil jalan pintas untuk meraih prestasi. Ya, kita tahu timnas Indonesia memang sedang gencar-gencarnya melakukan naturalisasi, memanggil pemain-pemain diaspora untuk mau membela timnas Indonesia. Ya, dari 23 pemain kemarin yang bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, 18 diantaranya adalah pemain-pemain diaspora. Ya, sangat banyak memang ya. Ini untuk membuat timnas Indonesia cepat meraih prestasi dan masyarakat internasional, eh, orang-orang Indonesia juga banyak yang menyangka ini adalah cara instan untuk mendapatkan prestasi dan tidak memikirkan jenjang pembinaan di grassroots. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nova Arianto melalui prestasi ini, melalui prestasi timnas Indonesia U17, melalui anak-anak muda yang masih 15 tahun, 16 tahun, mereka untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17. Apa yang ingin disampaikan? Ya, walaupun mereka tidak ngomong ya, kita harusnya bisa mengambil ya pesan apa yang ingin PSSI sampaikan, pesan apa yang ingin pelatih timnas Indonesia U17 sampaikan. Kalau selama ini timnas Indonesia tidak hanya memikirkan prestasi instan di timnas senior, tetapi timnas Indonesia juga menyiapkan pasukan ya, menyiapkan pemain-pemain di level usia dini untuk menjadi suksesor pemain-pemain timnas Indonesia senior. Ya, buktinya apa? Buktinya di sini, ya. Timnas Indonesia U17 bisa lolos ke Piala Dunia. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Ya, ini baru pertama kali. Ini sangat membanggakan dan kita harusnya percaya dengan kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir ya dalam meramu ya, dalam melakukan strategi ya untuk kemajuan timnas Indonesia, untuk kemajuan persepak bolaan Indonesia. Ya, sudah terbukti. Timnas Indonesia U17 tanpa pemain naturalisasi ya, tanpa pemain naturalisasi bisa lolos ke Piala Dunia U17 ya. Matthew Baker itu bukan pemain naturalisasi. Matthew Baker sama dengan Elkan Bagot ya, dia menginginkan menjadi warga negara Indonesia sebelum usianya 17 tahun dan tidak perlu ada proses naturalisasi dan mereka mengambil KTP Indonesia ya, mereka ingin menjadi warga negara Indonesia dan mereka sebelumnya belum pernah punya KTP ya, karena usianya baru di bawah 17 tahun. Dan ini sungguh-sungguh membanggakan sekali ya, membanggakan sekali ya. Jadi PSSI bersama Timnas Indonesia U17 ini memberikan pesan kepada kita semua kalau pembinaan usia dini di Indonesia sedang berjalan. Pembinaan usia dini di Indonesia sudah di jalan yang benar. Ya, sudah di jalan yang benar, tinggal melanjutkan. Jangan sampai kita ganggu, jangan sampai kritik-kritik kita tidak membangun, jangan sampai kritik-kritik kita justru membuat mental-mental mereka menjadi down. Ya, mari kita memberikan kritik dan masukan, tetapi kritik dan masukan itu yang membangun, bukan untuk menghancurkan pemain ya. Jangan menyerang pemain. Sekali lagi jangan sampai menyerang pribadi pemain. Ya, karena banyak beberapa komentator ya, beberapa pengamat sepak bola di Indonesia
nyerang pemain, dan ini sangat diharamkan menurut saya. Jangan sampai menyerang pemain, apalagi pemain muda yang mentalnya masih labil, ya, yang mentalnya masih labil. Jangan sampai ada ya pengamat-pengamat sepak bola yang seperti itu menyerang pemain-pemain yang muda-muda ini, karena masa depan mereka masih sangat panjang dan masa depan mereka sangat cerah di persepak bolaan internasional. Tetapi saya juga ingin memberikan kritik ya kepada timnas Indonesia. Setelah saya memuji-muji ya, setelah saya membanggakan sekuat timnas Indonesia U17, saya ingin memberikan peringatan kepada mereka. Jangan sampai dari pujian-pujian ini ya, jangan sampai dari sanjung-sanjungan para netizen Indonesia, para masyarakat sepak bola Indonesia yang mencintai sepak bola Indonesia, yang mengeluh-ngeluhkan prestasi timnas Indonesia U17 ini, jangan sampai membuat kalian terbang tinggi. Jangan sampai membuat kalian kakinya tidak napak lagi di tanah. Karena banyak kejadian setelah mereka ya, pemain-pemain sepak bola Indonesia ini di usia muda, banyak sekali ya yang merupakan calon-calon bintang, yang merupakan bakat-bakat yang sangat menjanjikan, tetapi ketika mereka berkarir di level senior, bakat mereka hilang, bakat mereka terpendam lagi, dan bakat mereka menguap ke angkasa tanpa kita ketahui. Dan jangan sampai kalian ya, para pemain-pemain timnas Indonesia yang sudah menorehkan prestasi yang luar biasa, datang nanti kembali ke tanah air merasa terbang ya, jadi selebritis. Jangan sampai kalian fokus di sepak bola. Di urusan dunia maya sudahlah ya, urusan dunia maya kalian jangan ikuti, jangan menjadi selebritis dadakan. Dan karena ini menjadi anomali ya, ketika pemain-pemain timnas Indonesia di usia muda ini banyak sekali yang sangat menjanjikan, tetapi ketika bermain di senior ya, ketika berkompetisi di profesional, mereka itu malah tenggelam ya, digantikan oleh pemain-pemain yang sebelumnya tidak terlihat. Karena pemain-pemain yang berprestasi ya, yang bakatnya justru sudah tercium dari awal, mereka itu justru menjadi selebritis dadakan, mereka itu justru menjadi artis dadakan, dan itu yang membuat prestasi mereka hancur di dunia sepak bola. Dan itu yang tidak ingin kita saksikan lagi ya. Ada banyak talenta-talenta muda yang berprestasi di usia belia, tidak terlihat lagi di usia senior. Ini yang tidak kita harapkan. Ya, mudah-mudahan tetap anak-anak kita U17 ini ya bisa menjaga momentum. Justru prestasi ini menjadi penyemangat mereka untuk berprestasi di kemudian hari, untuk berprestasi di level atasnya lagi. Ya, mudah-mudahan, karena saya yakin Indonesia bisa.